يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara mengobati hati yang rungkat atau hati yang remuk. Habib, saya mau nanya, bagaimana caranya ngobatin hati yang patah sama tanda begini? Cara ngobatin hati yang patah. Oh, baru cuman patah kok, belum remuk kok. Baru patah aja udah heboh. Itu apa tuh? Rungkut ya? Rungkat ya? Rungkat tuh artinya remuk. Kalau udah rungkat aja bisa diobati, apalagi cuman patah. Kalimat hati patah, hati rungkat, hati remuk itu adalah kalimat lebay. Emangnya hatimu buatannya Cina? Emangnya hatimu buatannya London? Emangnya hatimu buatannya Amerika? Emangnya hatimu buatan made in negara? Hatimu buatannya Allah Subhanahu wa ta'ala, anti remuk. Bener, anti remuk, cuman semaput. Remuk enggak, semaput artinya. Hatinya semaput, jadi lemah, jadi loyo, betul kan ya? Jadi lemah, loyo, enggak nafsu, enggak bergairah. Terus caranya biar siuman gimana itu? Gampang. Deketi orang-orang yang hatinya kuat. Itu nanti auto move on. Gak usah kebanyakan nasihat, nanti auto move on. Ya, deketi orang-orang yang hatinya kuat. Satu itu. Yang kedua, perbanyak zikir. Karena zikir itu menghidupkan hati. Zikir yang mana? Semua zikir, terutama la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang hatinya apa nih? Rungkat, remuk, ambiar tadi ya. Hatinya ambiar. Jangan mikir pergi minum cari obat, jangan gitu loh ya. Jangan mikir itu, langsung duduk cari kira-kira orang yang hatinya kuat siapa. Majelis ini kumpulan orang-orang yang hatinya kuat. Maksudnya kan setengah kuat kumpul dari zila kuat gitu loh ya. Paham kan ya? Datang ke majelis ilmu nanti otomatis kita jadi kuat karena hatinya kita ini jadi satu. Bleng. Begitu keluar ya lumayan sih, nambah sekian watt. Datang itu. Zikir, duduk langsung. Kamu kenapa? Oh, saya pernah itu punya teman gitu, langsung update status lagi meditasi, memperbaiki hati. Wah, foto silo jadikan status. Ya, baca itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak usah banyak-banyak, auto move on itu. Jangan mau dibisiki, alah percuma, setan itu. Karena setan tidak mau hati kita siuman, pengennya semaput terus gitu. Baca, la haula wa la quwata illa billah. Nah terus tinggalkan kamarmu, jangan ngunci diri di kamar. Setane wakeh, segera pergi ke mall terdekat saudara-saudara.
Tapi jangan lama-lama. Maksudnya ke keramaian ya, ke keramaian. Majelis dijalani, tempat orang kerja dijalani, kan gitu. Nanti hatinya akan bersemangat. Jangan menyendiri, ngeri. Ya, jangan nyepi, segera cari teman. Dan jangan curhat. Please, don't curhat. Aku tuh dibeginikan dia. Kurang apa aku ini? Kenapa dia tega? Aduh. Wes itu langsung setan curhat nempel, lanjutkan. Hatinya semakin semaput, terakhir mati. Ngeri itu. Ya kumpul sama cakro itu loh, cakro atau pos ronda. Itu dilarang curhat di pos ronda, makanya orang yang rajin ke pos ronda hatinya kuat-kuat. Datang gitu ya, duduk langsung kopi, kacang gitu ya. Gak ada bahas piye bojomu ora ono, bojone ngomong aja dibahas. Selesai. Move on, kumpul sama orang-orang yang gak bahas masalah. Masalah kalau dibahas semakin bermasalah. Kecuali cari solusi, datang ke guru, saya ada masalah begini, solusinya apa? Itu betul. Tapi kalau curhat, jangan. Tinggalkan kebiasaan itu. Tapi kalau saya ngomong didengarkan itu ngobati, bukan ngobati itu, kamu menambah luka di hati. Udah lanjut, kesuwen ki bahaya tuh. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya, ayah saya sudah meninggal dan ada peninggalan pakaian atau peci untuk sholat yang biasa beliau pakai. Kalau peci atau pakaian yang beliau pakai, saya pakai, apakah bisa jadi amalan buat ayah jariah beliau karena dipakai anaknya? Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, anak ke orang tua yang sudah meninggal dunia. Pertama, di antara sekian banyak amalan tuh amalan yang paling hebat adalah amalannya anak untuk orang tua. Sebetulnya anak itu gak usah nyebut nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Misalnya ya, gak usah pakai Al-Fatihah ila ruh. Anak itu ngapa-ngapain otomatis orang tuanya dapat pahala. Karena anak ini hasil amal orang tua. Jadi anaknya berbuat kebaikan, orang tuanya pasti langsung dapat pahala. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kamu sekarang pengajian begini, saya ngajar. Orang tua saya yang masih hidup semoga panjang umur, Ibu Safi itu atilah saya walafiah, bahagia selamanya amin. Dan ayah saya yang dimakamkan di pojok sana semoga bahagia di alam barzah sana bersama Nabi, para siddiqin, para solehin. Itu otomatis langsung amal saya masuk dalam salah satu catatan pahala orang tua saya. Otomatis. Sistemnya begitu. Hanya saja kalau kita niatkan, ya Allah ini aku mohon berikan untuk orang tuaku, jatuhnya di situ kita berbakti sama orang tua. Kenapa? Karena ada niatan dari kita untuk orang tua. Paham ya? Kalau urusan pahala orang tua kita dapat, tapi kitanya dapat enggak gitu loh. Ya kitanya dapat atau tidak? Kitanya dapat kalau kita niatin. Kalau enggak kita niatin ya berarti sama dengan perlakuan kita ke orang lain. Nah ketika ada pecinya ayah, sarungnya ayah, kita niatkan itu sebagai amalnya orang tua kita, ya orang tua kita dapat pahala, kitanya dapat pahala berbakti sama orang tua. Jangan ragu itu. Sudah sederhana toh? Gampang insyaallah. Jadi anak yang soleh kita semua amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya bagaimana cara menambah rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini bab cinta lagi ya. Bagaimana cara menambah rasa cinta? Ingat satu kalimat yang fenomenal di negara kita. Tak kenal maka tak sayang. Jadi cara menambah rasa cinta itu yang paling gampang ya belajar sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW.
Makanya kita diajari untuk baca maulid terus-terusan. Tiap malam Jumat maulid, ada yang Senin maulid, baik dengan burdah, barzanji, simtuduror, dibak dan lain sebagainya. Itu kan isinya menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Secara ringkas. Pelajari lagi secara mendalam. Satu itu. Yang kedua, dengan sering menyebut namanya. Nama yang kita cintai, yaitu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Gimana itu teorinya tuh? Menyebut namanya kok bisa jatuh cinta? Tekone tresno jalaran soko kulino. Kamu kalau nggak percaya, ya nanti, waduh jangan praktekkan yang gitu deh. Praktekkan saja, sebut misalnya ya, kamu kurang suka sama degan, nyebut degan 1 hari 1000 kali selama seminggu. Degan, 1000 kali selama sehari kali 10 hari. Itu setelah 10 hari kamu akan cinta sama degan itu. Karena memang hati itu cara mainnya begitu. Ya cara mainnya begitu. Makanya cara ini dipahami pebisnis. Ini bukan ngarang-ngarang. Enggak, ini berdasarkan penelitian saudara-saudara. Sobatnya itu yombuh. Ya. Lihat tuh pebisnis. Iklan itu caranya gimana? Sering memunculkan produk dan namanya. Betul? Munculkan terus. Karena kita lihat terus, tersebut terdengar. Akhirnya kita di jalan gak sadar mau minum, cari minuman itu. Jadi penasaran, jadi pengen. Dan kita terprogram seperti suka dengan itu. Padahal belum tentu rasanya suka, terpaksa suka. Itu hati itu modelnya begitu. Nah kalau pada yang enggak jelas saja hati kita bisa dibegitukan, apalagi kepada Rasul Muhammad SAW yang paling jelas. Ya baginda Nabi Muhammad SAW yang kita diperintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli alaihi. Jelas? Nah ini kok diperpanjang. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa hati kita bisa remuk, rungkat, dan lemah karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nah, bagaimana cara mengobati hati kita yang remuk, rungkat, lemah, loyo, dan gak bersemangat agar bisa kembali powerful? Yaitu yang pertama dengan mendekati orang-orang yang hatinya kuat, yaitu orang-orang soleh. Menghadiri dan kumpul dalam majelis ilmu dan zikir, otomatis hatimu akan hidup kembali, auto move on. Kemudian dengan memperbanyak berzikir, semua zikir, terutama zikir la ilaha illallah dan la haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya, ketika hatimu sedang remuk atau rungkat, janganlah menyendiri, jangan mengunci diri di kamar. Cari hiburan yang halal agar hatimu kembali bersemangat. Cari teman ngobrol, tapi jangan curhat tentang yang kamu alami. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.